ngomong sendiri. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang sejarah awal masuknya Islam hingga Islam berkembang di Indonesia, ya, Indonesia. Ada yang tahu sebelum ada nama Indonesia, nama negara kita itu apa? Disebut dengan julukan apa? Nusantara. Kuswantoro. Dijuluki dengan Nusantara. Nah, ketika Nusantara ini ada anak-anak, di sini dihuni banyak berbagai macam kepercayaan, ya. Tadi Islam sudah masuk sejak awal masa, ya, yaitu abad ke-7. Islam masuk ke Nusantara yaitu abad ke-7, yaitu dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam yang berasal dari negara Arab dan Persia. Nah, ini kalau kalian membaca sejarah ini, nanti kalau kalian menemukan di buku atau di HP, ya, ada yang menyebutkan Islam awal masuk abad ke-13 itu bohong, ya, itu palsu. Yang benar itu abad ke-7. Yang bilang abad ke-13 itu ada orang Belanda namanya Senok H, itu hanya susah nyebutnya. Senok H siapa itu? Itu orang Belanda yang menyebutkan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara abad ke-13, ya, abad 13. Dia punya misi, tujuannya supaya Islam kita itu tergoyahkan dengan sejarah-sejarah yang dipelencengkan itu. Ya, baik. Nah, ketika Islam masuk, apakah Majapahit sudah ada waktu itu? Sudah. Hah? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Nah, perlu dibaca lagi ya sejarahnya. Jadi Majapahit itu baru ada tahun 1294. Sedangkan kerajaan di Samudra Pasai itu sudah ada sejak tahun 1275. Jadi selang 19 tahun baru ada kerajaan Majapahit. Baik, masih bagus ya? Kok ngantuk bisa ini? Ya. Iya Bapak, sedikit. Benar. Ya, jadi Islam sudah ada sejak abad ke-7. Hindu juga sudah ada. Buddha juga sudah ada. Animisme dan dinamisme. Nah, yang ingin saya sampaikan anak-anak, ketika Islam masuk ke lingkungan ini, tidak ada yang namanya perpecahan, tidak ada yang namanya pertumpahan darah. Semuanya penuh dengan toleransi. Islam masuk penuh dengan toleransi. Tidak pernah maksa orang-orang di Nusantara untuk masuk Islam, membantu lingkungan sekitar, sehingga banyak yang tertarik dengan Islam anak-anak. Karena dengan dakwah-dakwah orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu penuh dengan toleransi. Jadi gak kok saiki titik perang, ya. Nah, sampai datang suatu saat itu Laksamana Chinghu yang berasal dari Cina itu, ya, membawa sekitar 24.000 pasukan yang terdiri dari 64 kapal waktu itu datang ke Nusantara. Apa yang dilakukan oleh Laksamana Chinghu? Yaitu membangun, tidak memerangi, tidak menjajah, mengembangkan apa yang ada di Nusantara. Sampai Laksamana Chinghu itu membangun mercusuar yang ada di Cirebon itu, dan membangun masjid yang ada di Semarang, di Sampokong itu yang sekarang jadi kelenteng itu dulu asalnya masjid itu yang ada di Semarang itu, ya. Yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu termasuk Laksamana Chinghu adalah membangun, berkembang bersama-sama sehingga Islam di Nusantara pada abad ke-13 itu berkembang sangat pesat. Banyak yang tertarik dengan Islam. Sampai ada salah satu raja di kerajaan Pasundan itu namanya Prabu Siliwangi itu, ya. Pernah lihat filmnya itu? Ya itu. Prabu Siliwangi itu yang kekuasaannya mulai dari daerah Banten,
Bandung, Ciamis sampai ke batas Jawa itu ya, daerah Cirebon gitu. Ketika lagi ngecek-ngecek di suatu wilayah di daerah Karawang, kemudian mendengar suara perempuan sedang mengaji waktu itu. Parasnya cantik ya, parasnya cantik, suaranya enak, bahasa Qurannya bagus. Tertarik Prabu Siliwangi dengan orang yang mengaji tersebut. Waktu itu yang mengaji ada yang tahu siapa? Gak ada yang tahu ya. Waktu itu yang mengaji yaitu Nyai Subang Larang ya, istrinya Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang. Nah, Nyai Subang Larang waktu itu sedang mondok di pesantrennya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu adalah ulama yang mondok di Mekah, kemudian pulang mendirikan pesantren. Mekah dulu julukannya Ummul Qura. Ketika Syekh Hasanuddin pulang ke Nusantara dijuluki dengan julukan Syekh Qura. Kemudian Prabu Siliwangi tertarik dengan Nyai Subang Larang. Dilamarlah Nyai Subang Larang oleh Prabu Siliwangi. Lihat jawabannya Nyai Subang Larang. Ini terkhusus perempuan ya. Jadi Prabu Siliwangi itu raja, hartanya banyak, pemimpin. Kalau sekarang itu presiden ya. Jawabannya Nyai Subang Larang apa? Aku tidak akan pernah menikah denganmu karena kita berbeda. Kau masuk Islam dulu, baru aku mau menikah. Nah, coba saya coro DKI, saya doa-doa DKI dilamar wong ya. Saya ngono enggak Prabu Siliwangi ngono. Kira-kira goyah apa enggak? Kira-kira ya. Ya. Jadi akhirnya Prabu Siliwangi pun menyetujui apa yang disampaikan oleh Nyai Subang Larang itu, kemudian menikah Nyai Subang Larang dengan Prabu Siliwangi. Mempunyai 3 anak. Yang pertama yaitu Walang Sungsang, lahir pada tahun 1423. Iya, coba dibaca. 1423. Kemudian yang anak kedua yaitu Rara Santang, lahir pada tahun 1426. Yang terakhir yaitu Raja Sengal. Ya Santang itu bukan ya, itu apa namanya? Gak tahu. Bukan dari Nyai Subang Larang kayaknya. Raja Sengal lahir pada tahun 1427. Iya, KCE gak akeh ya. Ini ya banyak sumbernya, tapi ini sumber yang paling akurat ya. Ya, ketika Walang Sungsang dan Rara Santang ini sudah besar anak-anak, perhatikan, Walang Sungsang dan Rara Santang ini sudah besar, dia berdua itu naik haji ke Mekah. Dan setelah pulang dari naik haji, Walang Sungsang berubah nama menjadi Abdullah Iman. Dicatat ya. Rara Santang berubah nama menjadi Syarifah Mudain. Ya. Perempuan ini Rara Santang. Kamu nggak pernah lihat film itu ya? Kamu nggak pernah lihat film di MNC-TV itu? Oh ya. Ya. Walang Sungsang berubah nama menjadi Abdullah Iman. Rara Santang berubah nama menjadi Syarifah Mudain. Nah, ketika haji, Rara Santang ini bertemu dengan Syarif Abdullah. Ada yang tahu Syarif Abdullah itu siapa? Hah? Apa enggak? Ada yang tahu ya? Ya. Syarif Abdullah ini adalah anak dari Syekh Jumatil Kubro, ulama dari Mesir yang kemudian berdakwah ke Nusantara, mempunyai 2 anak. Anak yang pertama yaitu Maulana Ishaq yang dibawa ke Nusantara, dan anak yang kedua ini Syarif Abdullah yang tinggal di Mesir. Sampai sini paham ya? Coba berdiri dulu. Ayo, berdiri. Kok kayaknya ngantuk itu? Sabar. Ya.
saya bilang satu jawabnya aku, kalau bilang dua jawabnya dia, kalau bilang tiga jawabnya kita, ya. Kok saya salah? Yang salah kok mudah Pak. Tiga, satu, dua, tiga, dua, satu, tiga. Kesempatan ya? Ya. Sekarang coba semuanya hadap ke sana, hadap ke kamera. Dipijat pundaknya temannya pelan-pelan ya. Semakin lama semakin keras. Maksudnya, semakin lama semakin. Ya. Nah sekarang gantian, balik badan. Dipijat gantian, kan dipijat. Jadi jawab no itu. Jadi jawab no. Sudah cukup ya? Nah, lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai Abdullah Iman ya. Oh sampai ini ya. Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini menikah dengan Rasantan yang namanya berubah Syarif Mudain dan mempunyai anak yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Kemudian setelah Syarif Hidayatullah ini besar, belajar kepada Ibnu Athaillah Iskandari selama 20 tahun, belajar kepada guru-gurunya. Kemudian dia kepingin nyamperin kakeknya di Nusantara, yaitu siapa kakeknya tadi? Siapa? Syarif Mudain itu anaknya siapa? Prabu Siliwangi. Berarti Syarif Hidayatullah ini cucunya Prabu Siliwangi. Nah kemudian Syarif Hidayatullah ini pulang ke Nusantara menemui kakeknya waktu itu Prabu Siliwangi sedang berada di daerah Pegunungan Jati. Maka diberi kekuasaan di situ, diberi keluasan, maka diberi gelar dengan Sunan Gunung Jati. Ya, paham? Lah, anaknya siapa tadi? Syekh Jumatil Kubra yang Maulana Ishaq itu yang berada di Nusantara itu bapaknya dakwah tadi. Itu juga punya keturunan yang juga menyebarkan Islam di Nusantara. Termasuk yang mendirikan dua ormas besar itu ya. Siapa namanya tuh? Ya, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim bin Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya akan mencoba menyebutkan silsilahnya ya. Barangkali ada yang mau nyatet, silahkan. Jadi Hadratus Syekh Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang disangka dengan kita Pangeran Benowo bin Abdullah bin Abdul Fatah bin Abdul Rahman bin Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri. Ya, Sunan Giri ini anaknya siapa? Sunan Giri ini anaknya Maulana Ishaq. Ya. Sunan Giri anaknya Maulana Ishaq. Nah, kalau dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini saudara ya, dua-duanya saudara. Nah, setelah Maulana Ishaq ini menyebarkan Islam di Nusantara, anak-anak, kemudian ada datang tamu tak diundang itu, yaitu dari bangsa Portugis itu ya, yang menjajah kita pertama kali itu, datang ke Nusantara pada tahun 1511. Ya. Ketika itu Portugis datang membawa misi yang dipesankan, yang diperintah oleh Alexander Paulus yang ke-6 kalau nggak salah, yang ke-6 ya, membawa 3 misi.
punya tujuan, yaitu untuk menjajah kita. Makanya kan pertama kali di sejarah itu yang pertama kali menjajah itu bangsa Portugis, membawa 3 misi, yaitu God, Glory, and Gospel, atau yang disebut dengan 3G ya, 3G. Kalau jaringan HP kalian apa? 4G ya, ada yang 5G ya. Jadi buat 3 misi. Ketika Portugis datang, keadaan semua berubah ya. Di Nusantara berubah. Dagangan dimonopoli, orang-orang yang tidak mau menurut dengannya dieksekusi mati. Karena emang tujuannya untuk menjajah, bukan membangun. Bahwa 3 misi, yaitu God, dapatkan rempah-rempah yang sebanyak-banyaknya, kuasai semua daerah Indonesia. Glory, raih kemenangan. Gospel, kembalikan domba-domba yang tersesat. Jadi selain dia mau menjajah kita, itu juga mau menyebarkan agamanya, yaitu agama Katolik pada waktu itu. Ya, ini pada 1511 ini intoleran datang ke Nusantara. Dan pas Islam datang itu penuh dengan toleransi. Jadi aman-aman saja, santai-santai saja. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Hah? Kecepatan ya? Ya, nanti kalau nggak paham bisa datang ke rumah saya nanti. Iya. Ya. Boleh ditulis ini ya nanti. Sekarang saya kasih pertanyaan, nanti yang bisa jawab dapat uang ya. Dapat uang. Kan sekarang bulan puasa, jadi dapat uang aja. Maksudnya puasa sunnah ya, puasa sunnah. Baik. Pertanyaan pertama. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke? Bentar. Dihitung dulu 1, 2, 3 baru langsung ya. Oh iya. Pertanyaannya bocor gimana? Ya. Tahun berapa yang dimaksud dengan orang Belanda itu abad ke berapa? Yang palsu. 1, 2, 3. Ya, Mas Faruk. Berapa? Ya, benar. Nanti buat beli pentol ya. Tenang, ini masih ada 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Pertanyaan kedua. Ketika Islam masuk ke Nusantara, itu mudah diterima oleh orang-orang di Nusantara. Karena Islam masuk dengan mengajarkan apa? Dengan cara apa? 1, 2, 3. Itu, Mbak siapa? Ya, Mbak Elul. Iya. Maksudnya itu apa itu? Toleransi. Ya, itu. Tadi masuk dengan toleransi. Takut ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan ketiga. Ada seorang penjelajah dari Cina yang datang ke Nusantara yang membawa pasukan itu. Siapa namanya? Ini Pak, Bapak. 1, 2, 3. Aduh bingung. Ayo aman konco ya, Siapa? Pak. Iki lho. Tahu, Pak. 1, 2, 3. Mbak Titi. Nah, Cinggo bener, Pak. Cinggo itu membawa berapa pasukan ketika sini? Aduh. Berapa? 20? 24 apa? Berapa kapal? Ya itu, kita itu harus teliti ya. Iya apa ya, gak sampai kurang setengah berarti. Bagi-bagi, Pak. Oke.
Raja. Nah, ini mesti rapi ini. Iya, Pak. Raja yang terkait dengan Islam kemudian menikahi seorang Muslim siapa? Ayo, Pak. Ya, ayo. Aku loh. Belum dihitung, Pak. Belum dihitung. Belum dihitung, Pak. Belum dihitung, Pak. Oh iya. Ya, tenang aja deh. Masih berapa tadi? Kurang 10 lagi, Pak. Kurang 10 lagi. Pak, aku nangis, yo. Saya aku sih. Itu bahaya. Yo. Coba deh kalau sendi, kalau sendi. Waduh. Kok iso gak paham dulu Mbak Titi? Ya apa? Apa aja mau? Mikir apa fokus? Kebanteran jelas apa ya? Nggih. Ya. Prabu Siliwangi menikah dengan Kayak Pak. 1, 2, 3. Itu kan sudah ada. Siapa tuh? Nyai Sugeng Larang. Ya. Ya. Mempunyai 3 anak, ada yang bisa menyebutkan? Ya. Baik. Walang Makasih, sungsang Pak. rara santang rara segoro. Yang ketiga itu Raja Sengara. Raja Jangan Segoro. Kok bisa Segoro itu? Dapat nama dari mana Raja Segoro itu? Itu siapa raja yang ketiga? Raja Sengara. Ya, orang susah lahir pada tahun Ayo. 1400. 1423. Ya, orang ini orang senang lahir. 1426. 1427. Gitu ya. Detail. Masya Allah. Iya, oke. Tidak bisa di kelas, Pak. Oh, Loh. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 ya? Masya Masih 5. Allah. Ya, Ustaz tadi jalan. Jadi, terus Iya. nah, ketika apa namanya Rara Santang sama Wang Sungsang pergi ke Mekah menunaikan haji itu pulang ganti nama siapa namanya 1, 2, 3 Pulang, Pak. 1, 2, 3 ya Loh. ya Syarifah. ya Abdullah Iman sama Syarifah Mudaim. siapa Syarifah Mudaim Im ya matanya M ya sama-sama kemudian setelah menunaikan ibadah haji Rara Santang bertemu dengan siapa ayo ya yang menikah itu loh siapa Syarifah Abdullah. Syarifah Abdullah. iya loro kau apa ya Yeay. gantian ya gantian yang lain ya gantian maaf ya tapi nggak apa berarti ilmunya masuk selanjutnya Syarif Abdullah itu anaknya siapa tadi Syarif Abdullah anaknya siapa satu ya ayo hah siapa Syekh Jumadil Kubro. Terus Syekh Jumadil Kubro tadi memiliki 2 anak. Yang satu Syarif Abdullah, yang satunya siapa tadi? Satunya. Ya, benar. Terus yang ini kalian loro ini apa pertanyaannya? Ya, baik. Ketika Portugis datang menjajah ke Nusantara, yaitu membawa 3 misi tadi. Ada yang bisa menyebutkan dan menjelaskan? Yang tadi itu loh, yang 3 itu loh. 24 ya. 24. Hah? Apa? Wis 24. Yes.
Terakhir. Ayo. Ini Penjelasan Pak. 10.000 terakhir. Masya Allah. Terus mari sih untuk rek. Terakhir kesimpulan Itu mana? lagi biaya 10.000. Wes gak usah Pak. Kalau saya, ya baik. Karena waktunya sudah habis dan kita akan segera pulang. Kita akhiri pelajaran hari ini dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.